Gak segampang itu, udahlah. Masa kok megang keris opo ae, saya nggak pernah tirakat katakanlah. Kok gak popo awakku sehat-sehat ae. Ya pikiran dewe. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisanggeni Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh yang berkualitas. Apa kabar para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada? Semoga selalu kabar baik yang kita terima ya Pi ya. Alhamdulillah. Kalaupun edisi kali ini ada yang lagi tidak baik-baik saja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Dan seperti biasa, tentunya edisi kali ini kita berdua kembali lagi untuk mengulas pusaka Pi. Ya, masa ngulas tonggo nih. Dan tentunya masih dari koleksi Ari Wisanggeni dong. Benar sekali. Tidak usah berbasa-basi. Ya, ayo. Langsung saja. Ini nanti udah nggak ada pertanyaan ya Pi ya. Ini ya. Pertanyaan sekaligus tanggapan kayak gitu ya. Sabar. Pertanyaan saat request. Nah, seperti itu maksudnya. Ini dari Kartiko Prianggoro Pi. Seperti ini. Kartiko Prianggoro. Ini katanya, Mas, saya lihat keluarganya Mas Ari sangat harmonis. Simbol keharmonisan rumah tangga itu direfleksikan melalui pusaka apa Mas? Mohon bisa share ilmunya untuk generasi muda yang belum berumah tangga. Hahaha gitu. Matur suwun katanya. Sama-sama. Terima kasih apresiasinya. Berarti sampean memperhatikan kita berdua. Gini Mas, ketika sampean menganggap seperti itu hanya melalui video, hati-hati. Itu bisa salah, itu bisa benar, karena kemungkinan salahnya itu lebih besar daripada benar karena cuma dari video. Tapi untungnya itu sampean benar. Saya dengan istri alhamdulillah berkat Rohman Rohimnya Gusti Allah, saya dan istri dan anak itu harmonis. Agak mundur sedikit tadi, hati-hati menilai orang dari video, dari media sosial, pokoknya intinya begitu ya. Karena itu bisa dibuat-buat gitu. Nah, karena itu bisa dibuat-buat. Mungkin sampean menganggap bahwa saya itu orang sing ganas, orang sing keren. Ketika sampean suatu saat telepon sama saya, ngobrol sama saya, tidak seperti itu. Mungkin ketika saya kelihatan ganas, saya kelihatan berapi-api, berkobar-kobar, itu efek dari pusakanya. Saya tuh sebenarnya ya bukannya mau sampai nilai aja sendiri ketika sampean ngobrol dengan saya. Ya alhamdulillah, kembali lagi bener lah penilaian sampean. Setiap empu ketika membuat pusaka itu kan pasti ada maksud dan tujuannya. Saya memang memiliki satu pusaka, itu memang khusus dibuat untuk keharmonisan rumah tangga. Saya dulu pernah dapat berada di pedang, pernah dapat berada di keris itu. Di keris itu ada gambar, ya pamor lah maksud saya. Pamor orang mau mirip orang bersenggama. Saya yakin pusaka itu untuk keharmonisan rumah tangga. Terkadang orang itu mungkin ketika melihat pamor buruk
berarti keris itu untuk keburukan. Enggak. Selalu kita ambil sisi positifnya, gitu loh. Enggak digambari ada pamor mirip-mirip pocongan ke uangnya ndang mati, ya nggak seperti itu. Kita ambil sisi positifnya. Berarti di situ mengingatkan bahwa semua orang pasti mati, kan gitu. Ambil sisi positifnya. Langsung aja. Sudah saya persiapkan keris yang berwarna lawas ini Solo. Pendoke yo biasa, cuman ini lawas gitu aja. Keris ini sudah lama tak simpen, mungkin sekitar 7 tahunan. Langsung aja. Keris pamor manten rinenggo. Udah, saya mencari Google sebelah mana. Gak ketemu. Di sini kesannya saya membuat pakem baru gitu ya. Ini saya dapat dari guru keris saya, manten rinenggo. Kalau saya bahasakan sekarang ya enak temu manten, gitu aja lah. Jadi biarpun kita sudah menikah 24 tahun, alhamdulillah. Ya kayak manten anyar ae. Kayak barusan ditemukan gitu loh. Ini hanya sebuah sarana. Saya merawat pusaka ini kan saya menciptakan kemungkinan-kemungkinan. Sudah mungkin ya, karena Rohman Rohimnya Gusti itu saya diberikan sarana untuk menjadi seperti ini, menjadi ya memang keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Jare ngomong ngono. Aku kalau yang itu setahu saya gitu. Monggo sampean. Inilah keris yang disebut dengan keris dapurnya biasa, pamor manten rinenggo. Mungkin yang baru dengar sangat terasa asing. Ketika pusaka itu berasal dari Jawa Timur, ya namanya ya nama-nama Jawa Timur. Mungkin ada pusaka-pusaka Sunda dengan pamor largangsir. Largangsir itu kan nama Jawa Timur. Berarti dulunya itu pamor itu asalnya dari Jawa Timur. Kan yo apa mungkin sesuai. Mungkin di Sunda sana ada pamor yang namanya ibaratnya gini, di Sunda mengeluarkan pusaka asli sana ya mungkin jelas pakai nama sana gitu loh, kan kelihatan konyol ketika ada keris, katakanlah keris Bali, tapi pamornya cuman nggak mirip, pamornya itu mungkin mirip-mirip saja kayak largangsir gitu. Keris Bali, pamor largangsir, kan itu kesannya itu kan kok bisa gitu ya. Ayo coba sampean pikir, kalau Bali kemungkinan pamornya kan jelasin nama-nama Bali. Saya nggak paham bahasa-bahasa Bali. Kecuali memang benar-benar orang Bali ambil pamor, Empu Bali ambil pamor dari Jawa, itu beda lagi. Seperti keris-keris Badik Sulawesi gitu, ada pamor namanya pamor Kurisi. Saya nggak tahu Kurisi maksudnya apa, karena itu asli dari situ, mungkin kan gitu. Nah, contohnya ini pamor manten rinenggo, kalau dijelaskan ke bahasa lain ya memang susah, tapi kenyataannya seperti itu. Langsung sampean cek energi
kerukunan, keharmonisan, ketenangan, keseimbangan dalam sebuah keluarga. Terkadang, bukan terkadang sih, banyak orang itu selalu mencari keris-keris yang terkenal. Saingo Barong, Nogo Sosro, Nogo Rojo, nggak salah. Tapi banyak pusaka-pusaka yang tidak terkenal, tapi itu alhamdulillah bermanfaat untuk kita, gitu loh. Contohnya ini aja. Apa jenis tadi manten rinenggo, ini dapurnya biasa. Kalau saya pribadi, ketika ada orang ngomong tilam upi itu untuk kerukunan rumah tangga, tidak seperti itu. Kalau menurut saya tilam upi untuk kerukunan berumah tangga. Ada kemungkinan seperti itu, Pi. Tapi nggak bisa tilam upi itu pasti kerukunan berumah tangga. Lah, itu begini, kalau saya pelajari selama ini ya, tilam sari, tilam upi itu hanya seperti kertas kosong. Ketika digambari pamor apa ya, fungsinya itu. Beda sama Singo Barong, sudah jelas Singo Barong untuk wibawa, penjaga, udah jelas. Terus masih ditambahi pamor, umpama gini, Singo Barong, pamor, junjung derajat. Itu pasti di situ pasti ada energi wibawa, energi penjagaan dan energi untuk menjunjung derajat itu kuat karena di situ sudah digambarkan. Nah, kalau seperti ini, lalu kita jujur-jujuran ya, siapa saja yang bisa baca energi ketika sampean ngomong tilam upi untuk kerukunan rumah tangga, kalau di situ nggak ada pamor yang untuk merukunkan rumah tangga, dari mana? Masa setiap tilam upi itu kerukunan rumah tangga? Kan gitu. Jadi menurut saya pribadi, perjalanan selama ini dari guru saya, tilam upi, tilam sari itu hanya ibarat kertas kosong baru digambari fungsinya apa. Tapi ketika sampean berpandangan yang lain, ya monggo itu terserah sampean. Tapi pengalaman saya pribadi seperti itu. Nah, tilam upi, umpama tilam upi pamor Largangsir, ya pasti wibawa. Itu udah mutlak. Tilam upi ya kayak yang saya ceritakan tadi di penghujung di awal video tadi, saya pernah punya keris gambar orang bersenggama, itu untuk kerukunan rumah tangga, kan gitu. Kita lihat pamornya, jadi bisa dipahami ya. Langsung wayamu. Ya, sebelum ke esoteri ya, Pia. Kadang orang itu terlalu gimana, Pia? Terlalu berangan-angan atau berekspektasi yang tinggi gitu. Aku ingin pusaka yang ibaratnya perfect, bisa begini, bisa begitu, dan bisa sebagainya, dan bisa sebagainya. Ya, kalau ibaratnya seperti itu, satu pusaka bisa seperti itu ya ada, cuman kan ya itu terlalu istimewa gitu loh, Pi. Dan sedangkan yang beranggapan atau berangan-angan seperti itu banyak sekali gitu loh. Oh, lah, benar seperti itu. Terkadang terciptanya sebuah pembelondroan, terciptanya sebuah penipuan itu karena kitanya sendiri. Kita membuka peluang. Saya dulu itu sering, Mas, saya dapat petok, ini ori apa enggak?
dapat harga berapa? 2 juta. Saya nggak usah lihat gambarnya, anyar gitu. Logika ya, gunakan. Kan gitu. Kitanya sendiri yang membuka diri untuk digoblok-gobloki. Sudah menjadi kodrat. Wong goblok, orang goblok itu makanan orang pinter. Jadi ya gimana jangan sampai kita jadi orang bodoh gitu ya. Gimana caranya kita jangan sampai jadi makanan orang, kan gitu. Jangan makan orang, tapi ya jangan dimakan. Monggo dilanjut. Next ya. Jadi karena terlalu banyak ya, Pi ya. Sedangkan pusaka seperti itu bukan tidak ada, dan lagi kemampuan manusia itu yuk nggak iso langsung menerima pusaka yang seperti itu gitu. Wadahnya iya itu nggak bisa semua orang menerima seperti itu. Ada, tapi ya sama kayak pusakanya, istimewa orang-orang seperti itu yang bisa langsung pusaka dengan ibaratnya apa, Pi? Dengan kemampuan yang istimewa seperti itu. Ada, tapi ya sama kayak pusakanya pun sedikit. Orang yang langsung bisa seperti itu juga sedikit, bukan nggak ada tapi sedikit gitu ya, Pi ya. Gini, kemarin itu saya sempat ngobrol subscriber dari ininya Sulawesi lah. Saya kerucutkan lagi Gorontalo. Itu dia fokus, Mas, yang perlu kita benahi itu sebenarnya bukan isinya, tapi wadahnya. Itu memang benar. Tapi kita kalau konsentrasi di wadahnya saja, kalau nggak ada isinya ya percuma. Kan gitu. Gini, kita punya garasi yang isinya cuman bisa muat katakanlah sepeda motor gitu. Katakanlah aja ya. Terus kita mau beli, paling kan cuman ujungnya aja yang masuk. Nggak bisa maksimal gitu ya, Pi ya. Pusaka pun juga seperti itu. Wadahnya yang dibenahi. Makanya dulu sering terjadi ketika pusaka ini, ibarat pusaka dipegang bapaknya, ada kejadian bapaknya yang menggunakan langsung nyata terbukti. Ketika anaknya nggak ada apa-apa, kayak nggak berimbas apa-apa, ya itu karena garasinya itu nggak muat. Gimana cara membesarkan garasi? Lah, itu kan itu tadi, ya itu agak-agak dalam ceritanya. Ini nggak bisa di-share di sini kok ya, aneh, harus privat ini. Maaf, kemarin ketika saya ngobrol sama yang subscriber Gorontalo itu, memang lumayan jitu lah tebakannya. Ketika ngobrol-ngobrol gini, Mas, saya ingin tahu Nogososro sampean yang Mojopahit. Langsung kaget aku, des loh, kok tahu nih? Kalau cuma Nogososro gitu ya masih ini ya, Pi. Soalnya yang bikin ini kok tahu tangguhnya gitu ya, Pi ya. Wih, aku langsung kaget, Jan. Langsung batinku lumayan nih. Akhirnya saya tunjukkan lewat video call aja. Gila, monggo dilihat langsung. Istimewa, Mas, memang percaya aku, Mas. Jadi wadah itu memang sangat penting. Gimana cara membesarkan wadah? Banyak orang berpusaka, tapi yus dia kurang memaksimalkan potensi pusaka itu. Biasanya pakai motor terus langsung pakai trailer, yuk iso nubruk. Itu ada, Pi, yang bisa seperti itu. Kan sekali lagi tadi sudah disampaikan, ada orang-orang spesial, tapi ya sedikit sekali yang dari sepeda langsung bisa trailer seperti itu. Ada, tapi ya aku maksudnya. Tapi sedikit sekali. Itu ya saya, gimana ya? Semua itu kan anugerah ilahi. Saya boleh cerita di sini ya. Pengalaman saya di dunia keris kan udah lama. Kadang-kadang orang mainan keris baru setahun, Singo Barong, Nogososro, itu memang bisa terjadi, tapi kemungkinannya 0, berapa persen. Gitu loh. Kalau memang wadahnya tepat.
gini ya, biarpun wadahnya tepat, siapapun orangnya, yang namanya proses itu harus dilalui. Pengalaman pribadi saya, namanya proses, diajar dulu jelungup, jungkel, geblak, biasa itu. Dan beliaunya yang di Gorontalo cerita macam-macam, mas, bener omongannya sampean mas, lembut mas. Ya gini, kalau apa namanya cung-cung perut ya kayak gini, berakhirnya lembut kan. Dia terang-terangan, lembut mas, diajar aku. Teman-teman, ini untuk bahan video berikutnya aja. Ayo. Oke, next ke esoteri ya. Saya setuju sekali kalau setiap manusia itu pasti berproses. Itu tadi bukan nggak salah kalau ada yang berangan-angan pingin pusaka yang jos, top markotop seperti itu. Tapi sekali lagi ya, harus tahu diri dong, gitu loh. Harus tahu diri. Kapasitasmu itu seberapa? Kapasitas kita itu seberapa? Dan kita ini termasuk orang-orang yang spesial atau orang-orang yang cung-cung perut gitu kan ya, perlu kita pahami seperti itu, Pi. Dan kenapa pusaka itu sebenarnya ada pondasi-pondasinya, bukan ya itu tadi membantu proses itu tadi loh, Pi. Ada sebenarnya ada pondasi-pondasi ketika kita memiliki pusaka, itu bukan kita mau mengakui nggak mengakui, kita pemula dalam hal pusaka seperti itu, Pi. Sebenarnya ada tahapannya, ini dulu. Itu ibaratnya membangun garasi dari sepeda, terus sepeda motor. Karena pusaka yang istimewa itu ya nggak mungkin garasinya sembarangan gitu, Pi. Mungkin tak saya jelaskan di sini, terlalu detail, angel jeru. Oke, lanjut aja ya, lanjut. Nah, contohnya seperti ini, pusaka itu, yang sakti itu kan esoterinya, nggak harus sakti itu dalam peperangan, manfaatnya. Lah, gitu. Iya. Jadi berpusaka itu harus benar-benar memahami apa yang kita butuhkan gitu loh. Dari segi keindahan yang kalau bisa itu kan ya yang indah dan manfaatnya itu besar gitu, bukan hanya indah dan untuk pajangan. Kalau itu kan nggak harus besi berbentuk keris kalau buat pajangan. Ya. Ada banyak hal yang lebih indah lagi gitu loh, Pi. Ya. Nah, ini moro-moro mandek. Ini salah satu sarana itu tadi. Untuk keris pemula bukan berarti kerisnya itu apa, Pi? Ibaratnya keris cung-cung perut, enggak seperti itu. Tapi ini membantu proses agar selanjutnya kita itu ya nggak bisa tiba-tiba, wah aku nogo sosro. Sekali lagi kita harus berkaca. Kita ini termasuk orang-orang spesial apa enggak? Kalau kita orang yang biasa-biasa, kan yang tahu masing-masing ya kalian sendiri, kita sendiri yang tahu, ya. Itu makanya harus membangun pondasi dulu. Ya nggak mau guys, nogo sosro itu ibaratnya kayak di lotre gini, jatuh di sini, jatuh di sini, nggak seperti itu, gitu. Jadi wadahnya itu ya benar siap, garasinya itu benar siap. Jadi jangan dari omongan panjang lebar saya ini jangan terlalu berekspektasi yang bla 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 gitu loh. Kita wajib tahu diri gitu, Bi. Bener, nogo sosro itu nggak seperti di lotre. Makanya terkadang orang ngomong gak kuat. Iya emang benar, itu terjadi. Makanya terkadang megangnya nggak bisa lama langsung pindah tangan. Memang ada seperti itu. Tapi juga ada pusaka keris-kerisan yang terjadi seperti itu memang juga ada. Gitu loh. Nggak segampang itu. Nogo sosro nggak segampang itu. Udahlah, wis. Kalau sampean memahami bab esoteri, sampean megang nogo sosro, aduh. Jujur ya, saya punya hunter itu ya, yang bab supranatural spiritualnya lumayan, mumpuni. Tapi ya, ketika dia memegang keris Nogorojo ini, yang pernah saya review ini, itu loro-loro naik, sakit-sakitan. Gak segampang itu, udahlah. Masa kok megang keris opo ae, saya nggak pernah tirakat katakanlah. Kok gak popo awakku sehat-sehat ae, ya pikiran dewe. Sampean yang istimewa atau
ibaratnya pusaka samanya nggak benar ibaratnya. Nggak usah ngomong, pikiran dewe. Ya nggak diperjelas aja Pi. Jadi seperti itu. Pentingnya kita tahu diri. Ketahuan, mau kersu. Oke, kembali lagi ke esoteri. Jadi pentingnya kita memahami esoteri pusaka seperti itu. Dan lagi kan empunya itu pasti punya tujuan. Kenapa diciptakan pondasi-pondasi seperti itu Pi? Bukan berarti ini apa ini tilam sari, ini tilam upi. Kita itu butuh pondasi gitu, yang tahu diri, kita butuh proses gitu loh, untuk mampu mewujudkan impian, ekspektasi ataupun dan sebagainya itu butuh proses gitu. Benar sekali. Nah, dan ini sarana untuk membentuk itu tadi Pi. Jadi membentuk pondasi ibaratnya seperti itu Pi. Karena contohnya tadi yang dibahas kan Nugroho Sosro, nggak mungkin itu tadi di lotre, jatuh di sini, jatuh di situ, ini nggak. Jadi kita harus memantaskan diri untuk mampu disinggahi Nugroho Sosro itu tadi gitu loh. Aja cuman besar angan-angan toh gitu loh. Saya ada pesan ya. Ketika sebuah rezeki, entah itu berupa ilmu supranatural, entah itu berupa materi, ketika mental kita atau kejiwaan kita ataupun wadah kita belum siap, tak jamin iku nggarai molo. Itu malah membuat kerusakan. Coba sampai lihat, sampai coba bukannya mengejat orang, coba sampai belajar kanan kiri sampean. Ketika sebuah rezeki itu tadi ya masa tak belani mana berupa harta, entah supranatural entah apa. Ketika wadahnya belum siap, malah membuat kerusakan. Molo itu petaka gitu ya maksudnya itu. Jadi perlu diingat, wadah itu perlu dibenahi. Oke, next ya. Ini tadi sebenarnya sedikit banyak sudah dijelaskan sama Mas Ari bagaimana kehidupan kita itu ibaratnya terjaga dari keharmonisan kita. Pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga itu disupport dengan pusaka yang seperti ini gitu Pi. Jadi jangan meremehkan, alah apa cuman mantan rinenggo lah. Buat apa sakti kalau rumah tangga berantakan? Iya. Nah gitu loh. Oke, jadi intinya ini termasuk sarana pondasi. Sebelum kita berangan-angan ini, benahi dulu pondasinya, kuatkan dulu pondasinya, baru berangan-angan yang lainnya gitu loh. Ini salah satu pusaka pondasi, gampangnya seperti itu. Untuk memulai lebih jenjang berikutnya gitu. Cukup. Pusaka rahasia Ari bisa ngeni. Rahasia keharmonisan. Ya, maksudnya ngono. Bingung ya iku kayak judul ngono wis. Cukup. Oke, para pecinta Pesona Haji dimanapun kalian berada, demikian tadi yang kita ulas edisi kali ini. Pusaka apa tadi Pi? Pusaka manten rinenggo. Mungkin meskipun penjelasan kita yang sudah panjang kali lebar ini tadi ada yang belum puas atau gimana, silahkan kontak. Ada yang gitu aja, ya. Ada yang ngomong, saya ini sekarang ini kalau ngelihat video Mas Ari kudu dicermati ngono. Kudu bener-bener paham. Ben ya apa ya? Ya biar bermanfaat. Karena dapat ilmunya ya, seperti itu ya. Iya. Ya wis, kasa karena sesuai karena. Dan semoga yang kita sampaikan edisi kali ini memang benar-benar bisa menambah hal yang bermanfaat ya Pi ya. Dan sekiranya yang kita sampaikan ini bermanfaat, silahkan di-subscribe dan di-share ya Pi ya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam Linda Pusaka.